karena terkait banyak berkah yang saya dapatkan lewat usaha saya ini. Ya, kembali ke yang box tadi Mas yang sempat ditolak tadi. Itu Nah, menarik kayaknya tuh itu. Jadi itu kesepakatannya kan siang kami kirim separuh. Untuk apa? Separuh itu berapa jumlahnya? Waktu itu sekitar 80 kan, 80. totalnya 180. Yang kaki ini ya? Iya, yang 90 itu untuk tamu-tamu relasi yang jauh. Kemudian sorenya untuk tamu-tamu yang dekat. Nah, waktu itu kan karena pernikahan Mas. Kemudian di hari H tiba-tiba ketika siang, kiriman siang sudah diterima. Kiriman sore saya ditelepon pegawai saya. Katanya yang punya rumah nggak ada. Yang punya rumah nggak ada di tempat. Nah, waktu itu saya sempat bingung karena mereka bilang kalau atar-atar itu sebelum maghrib gitu kan. Nah, kemudian mendekati maghrib mereka datang dan malah mereka marah-marah. Katanya kalau jam segini datang nggak bisa diantar ke para relasi gitu. Nah, waktu itu saya telepon bahwa ya kan kemarin kesepakatannya kalau yang jauh tadi Bu untuk kiriman siang, yang sore ini ya diantar yang tetangga-tetangga dekat. Dan juga tadi kami sudah datang jam 4 sesuai kesepakatan. Tapi ibu pergi sampai setengah 6 Mas waktu itu. Tapi dia tetap nggak mau ini. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya transfer sesuai keinginan saya tadi yang siang. Nah, akhirnya Mas 90 box itu harus pulang. Nah, itu benar-benar shock itu. Wah, ini 90 box mau diapain gitu kan. Terus sama istri juga, wah gimana ini. Terus 90 box itu sudah ada DP atau jadi dia order kan DP. DP. Nah, dia melunasi hanya untuk yang 90 kiriman siang. Oh, yang siang itu sudah dilunasi. Yang sore itu dia nggak mau bayar. Nah, kemudian sampai rumah sekitar jam 8. Wah, saya dan istri shock juga karena jumlahnya lumayan itu. Terus 90 box. Saya pikir gimana kalau terus waktu itu mengusulkan ya sudah atau kita masak ulang, dijual di mana gitu kan. Waktu itu ayam separuh, waktu itu bingung. Terus saya tiba-tiba bilang ke istri, sudah saya undang tukang masak saya, ayam bakar tadi takutnya kalau basi kan digoreng, kemudian kami bagikan ke orang kampung, tetangga tetangga ya. Waktu itu istri bertanya, terus gimana ini? Gak apa-apa, ini sedekah. Kalau waktu saya punya keyakinan kalau ini memang bukan kesalahan saya, pasti diganti gitu. Dan waktu itu memang dengan konsumen saya sempat berdebat juga. Ini Bu, tidak usah menentukan siapa yang salah yang benar, yang jelas nanti Tuhan yang tentukan. Dan benar Mas, saya bilang ke istri, kalau kita nggak salah besok mungkin minggu depan sudah diganti. Nah, cuman minggu depannya itu saya nunggu Senin Selasa nggak ada yang telepon Mas, konsumen. Nah, saya bilang istri, apa mungkin kita yang salah ini? Tapi ternyata hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu banyak konsumen yang telepon dan benar puji Tuhan kami dapat gantinya di situ. Dan saya mendengar kabar dari konsumen saya itu malah rumahnya kemalingan. Dan ya saya turut prihatin juga. Mungkin sebuah peringatan juga bahwa apapun yang kita lakukan ya harus benar-benar ya sesuai dengan aturan mainnya. Ya berarti menarik tadi apa yang diceritakan Mas Danang tadi, sebuah pengalaman yang berharga tentunya untuk Mas Danang dan juga yang order itu, bahwa berorder itu harus jelas aturan mainnya. Kemudian yang diceritakan Mas Danang tadi soal bagaimana ketulusan Mas Danang tadi, 90 box tadi dengan ikhlas ya diberikan kepada warga di sekeliling rumahnya Mas Danang tadi ya. Dan itu cuma-cuma, jadi bisa diambil berkahnya ya Mas ya. Iya. Jadi nggak cuman
apa ya, hasil dari jerih payahnya itu, tapi juga kita tidak melupakan yang namanya bersosial dengan warga sekitar gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada hal spiritual yang memutuskan Mas Danang itu mantap di bisnis ini? Tadi kan sudah diceritakan pengalaman bagaimana merintisnya, kemudian suka dukanya, itu kan udah banyak sekali yang dialami itu. Kemudian yang pertanyaan ketiga ini, mantap atau mau beralih ke bisnis lain gitu Mas? Kalau saya mantap Mas, karena kan jadi usaha itu kan paling sulit itu merintis. Titik awal ya, ketika kita mulai dari nol. Seperti kita menanam buah kan. Jadi kalau pas menanam awal itu kan kok nggak berbuah gitu kan. Nah setelah kita proses jalan bisa berbuah, nah itu yang kita bisa panen gitu. Nah pada saat ini dulu saya merintis usaha kuliner catering, itu hasilnya sedikit. Nah saat ini sudah mulai berbuah karena kan terkait dengan kita promosi. Kemudian membangun kepercayaan ke konsumen. Nah, kemudian nanti kan konsumen yang puas akhirnya menjadi promosi yang berjalan. Kedok tular gitu ya. Nah, menjadi kedok tular, dan harapan saya nanti kedok tular itu semakin berkembang juga. Semakin meluas ya. Ya, yang jelas asalkan kita mempunyai komitmen yang bagus untuk kepuasan pelanggan. Nah itu nanti berbanding lurus dengan omset kita. Ya, benar sekali. Ya saya yakin secara spiritual juga banyak berkah yang saya dapatkan juga untuk di bisnis ini. Nah ini sekarang berkantor di mana, atau di rumah atau punya kantor lain? Kalau sekarang di rumah Mas. Di rumah. Jadi di Kali Duren 3 RT 1 RW 24 Sumber Agung. Jadi dapurnya juga di sana. Iya. Ya. Oh begitu. Jadi kalau ada yang mau pesan ke Mamaron nanti bisa datang ke Kali Duren 3. Iya. Ya, kalau di Google Map nanti ketik Mamaron Catering. Berarti udah ada ya? Ada. Kalau cari IG-nya Catering Murah Yogyakarta. Ya. Nanti bisa ditambahkan di kolom deskripsi kita. Ya. Nah berikutnya di tengah kesibukan mengurusi bisnis kuliner ini ya, bagaimana Mas Danang masih bisa meluangkan banyak waktu untuk gereja? Seperti KUR ini kelihatannya atau dengar-dengar Mas Danang itu bisa nyanyi gitu, dan nyanyi dan ikut aktif di kegiatan gereja seperti KUR gitu. Atau punya grup KUR tadi nanti dijelaskan. Kemudian menghias altar, katanya juga pandai ini menata bunga floris ini Mas. Kemudian kegiatan lain di lingkungan atau di gereja nanti coba diceritakan Mas. Jadi gini Mas, dulu itu saya kan sempat ngobrol dengan teman-teman. Ya, ini juga bisa saya share. Ya. Ada penerus berikutnya nanti. Jadi teman-teman saya waktu itu yang senior, pengusaha yang sukses, mereka bilang kalau kamu pengen kaya itu kalau bisa kaya dunia dan akhirat. Kaya dunia dan akhirat. Kalau dunia itu kan kita cari dengan materi. Kita kerja, kita wirausaha. Kalau akhirat itu ya dengan ibadah, dengan bersedekah seperti itu. Nah, kebanyakan orang mengambil jalan pilih kaya dunia. Kaya dunia. Nah, tidak berpikir ke kaya akhirat. Padahal kalau kita lihat secara logika Mas, itu kan kita kalau usia kita paling usia 80 sampai 100 ya. Setelah itu kan menghadap Tuhan. Atau usia tidak produktif ya. Tidak produktif untuk selamanya. Nah, ketika kita di akhirat itu kan nggak tahu Mas apa yang terjadi. Kalau kita berpikir secara manusia. Nah, para tadi senior saya itu menceritakan bahwa ya kalau kita pengen kaya di sana itu yang kita tidak tahu seperti apa, karena kan belum ada ya Mas ya. Misalnya ada teman kita yang datang habis wisata di akhirat gitu misalnya.
Jadi ya kita menduga-duga secara pikiran manusiawi aja. Ya kita coba mengumpulkan harta ya tadi dengan bersedekah, ibadah. Ya. Nah, bersedekah itu bisa dengan uang. Nah, kalau kita ya kolektor ya. Bisa juga dengan tenaga. Nah, saya salah satunya dengan tenaga tadi di KOR, lingkungan, di paroki juga, kemudian di bidang hias altar. Kebetulan saya suka karena terkait dengan seni. Jadi saya gabungkan basic saya di grafis dengan seni hias altar. Kemudian selain itu juga aktif di Dewan Paroki, khususnya di pendampingan iman orang dewasa. Piyot berarti ya? Di Paroki Satria Sedai. Jadi sebenarnya kalau kita mau meluangkan waktu, banyak waktu Mas. Dulu saya nggak begitu aktif, termasuk misa itu Mas. Jadi akhirnya setelah saya merefleksikan diri, menjadi semacam ketagihan ya. Jadi misa, selain misa mingguan, misa harian, dan menjadi sensasi baru. Kalau Mas Agung mau coba, ternyata misa pagi itu lebih hening daripada misa mingguan. Nah, kalau nggak percaya bisa dicoba ya. Bisa. Iya. Jadi suasananya sunyi senyap. Itu terus kalau misa harian yang malam ya sama juga. Cuman mungkin karena ada kredit motor lewat ya. Kalau misa mingguan karena mungkin banyak orang gitu ya. Banyak aktivitas juga. Tapi saya pikir itu cara saya bersyukur pada Tuhan juga, karena terkait banyak berkah yang saya dapatkan lewat usaha saya ini. Kalau untuk KOR tadi Mas, untuk KOR tadi dengarnya pernah punya grup KOR ya? Jadi itu tahun 2003 Mas. 2003 sampai sekarang atau udah vakum dulu nih? Ini karena pandemi vakum. Cuman ini nanti Juni, Juli, Agustus udah banyak manten yang boleh pakai KOR manten. Namanya grupnya apa? Teresia Gaudeta. Oh Gaudeta ya. Itu dulu berdiri 2003 karena waktu itu saya sebagai ketua Mudika dapat Paroki Sedai dapat undangan lomba KOR di Semarang. Cuman waktu itu saya malah ikut KOR di Gereja Kemetiran waktu itu. Kemudian dengan Romo Paroki waktu itu Romo Kartosudarmo, saya diberitahu sebenarnya lebih baik bagi kamu untuk membela parokimu sendiri meskipun kalah daripada kamu membela paroki lain meskipun menang. Dan akhirnya saya waktu itu merintis mengumpulkan penyanyi-penyanyi dari lingkungan dan 2003 itu terbentuklah Gaudeta. Ya, Teresia Gaudeta ya. Berarti grup KOR ini ya memang melintang di ini ya Mbak, mengisi KOR di pernikahan, terus gereja, hari besar gitu ya. Kalau dulu tidak hanya di pernikahan dan hari besar Mas, saya mengajak teman-teman untuk ikut terlibat pelayanan di lingkungan. Jadi kalau ada lingkungan tertentu yang membutuhkan tambahan penyanyi atau bantuan, teman-teman siap. Ya teman-teman Gaudeta itu dengan senang hati dan nggak mikir Mas, latihan sering berapa kali, wah nanti bensinnya gimana, nggak mikir mereka. Jadi mereka enjoy aja. Kalau bahasanya orang Jawa itu mereka pede. Pedok dewi. Jadi mereka nggak mikir macam-macam. Jadi diajak KOR ya udah berangkat gitu. Nah, saya senangnya dengan teman-teman seperti itu dan saya bangga dengan mereka karena tanpa pamrih. Jadi kalau ada lingkungan kekurangan penyanyi tenor dan bass, mereka diajak, mereka berangkat. Gitu. Jadi saya sampai sekarang masih salut dengan mereka. Dan ini anak-anak Gaudeta juga masih sekarang di paroki ini atau ada yang sudah? Dulu itu anggotanya 40. Sekarang yang aktif sekitar 15-20. Karena kan sisanya sudah berkeluarga, sudah
ada yang di luar kota gitu. Dari jadi anggotanya dari paroki Sedayu ini ya? Iya, Desa paroki Sedayu. Sedayu. Ya. Kemudian yang kedua tadi Mas di floris tadi menghias altar khususnya di bunga ya Mas ya? Iya. Keahliannya ya. Itu kok bisa ada ketertarikan di situ kemudian sampai sekarang juga masih. Coba diceritakan Mas. Jadi gini Mas, saya kan suka dengan seni. Kemudian kalau ya dekorasi pernikahan waktu itu seneng gitu kan, jadi terus pengen. Kemudian saya mengaplikasikan hobi di bidang seni tadi di bidang hias altar. Ya nyoba sekali 2 kali ternyata seneng. Ya sudah, akhirnya saya pikir satu hobi saya bisa terwujudkan, minat saya bisa terwujudkan, 2 bisa untuk pelayanan. Jadi sekali jalan 2 tujuan tercapai. Nah sampai sekarang juga masih siap sedia. Kalau untuk yang Dewan Paroki bidang pelayanan PIOT itu bisa ikut di situ di PIOT tadi, itu diajakin atau ada keinginan pribadi saya bisa untuk hal ini? Waktu itu saya diajak oleh jadi di Dewan Paroki waktu itu saya kan koordinator tim kerja KUR. Nah setelah 2 periode kan biasanya ganti Mas. Waktu itu saya mengundurkan diri karena pas posisi tim kerja terakhir itu mungkin untuk refreshing gitu ya, untuk break dulu. Saya mau mundur, cuman waktu itu saya ditawari Pak Samsuhari untuk membantu beliau di bidang PIOT. Nah waktu itu memang PIOT baru Mas, karena kalau pendampingan sekarang kan OMK ya, itu kalau PIOT ini kan orang dewasa, jadi masih blank gitu. Cuman karena sudah diberi kepercayaan ya saya lakukan. Ya, gitu. Jadi yang diceritakan Mas Danang tadi menarik ya. Jadi selain di kuliner pasti sibuk sekali untuk mengurusi bisnis catering ini, tapi beliau juga aktif dalam kegiatan gereja seperti tadi ada KUR, kemudian menghias altar, kemudian juga ikut dalam Dewan Paroki tim pelayanan PIOT. Jadi membagi waktunya itu ternyata bisa. Jadi untuk teman-teman warga umat di Paroki Santa Teresa Sedayu, jadi jangan ragu kalau misalnya memulai bisnis atau mempunyai bisnis kemudian diajakin untuk terlibat di gereja, itu ternyata bisa untuk membagi waktunya seperti itu. Kemudian yang terakhir Mas, ini pertanyaan terakhir. Sekarang kan banyak anak muda, khususnya anak muda ya, itu geliat untuk memulai bisnis kuliner atau yang lainnya, bukan hanya kuliner ya, tapi yang lainnya juga itu tinggi. Seperti apa yang dicanangkan Pak Presiden kan sekarang UMKM itu ditonjolkan, kemudian lebih gencar lagi entrepreneurship muda seperti itu. Nah sekarang banyak anak muda ya yang tertarik dalam dunia bisnis. Tanggapan Mas Danang untuk mereka yang memulai atau yang baru tertarik di dunia bisnis kuliner atau yang lainnya, itu supaya bisa membagi waktu dengan kesibukan di bisnisnya dan juga gereja, itu bagaimana? Ya, tadi kembali yang tadi Mas sharing dari senior saya itu bahwa kalau kita pengen kaya itu jangan nanggung. Jadi kalau bisa ya kita kaya dunia dan akhirat gitu. Harapannya kan kalau di dunia itu tadi kita lakukan dengan mencari duit, ya, mencari harta dengan usaha kita. Nah kalau kaya di akhirat kan nggak bisa Mas. Misalnya Mas Agung duitnya banyak, besok meninggal terus nego sama malaikat di sana. Ini saya bayar berapa miliar? Ya? Saya bayar berapa miliar lah bisa masuk surga, kan kita nggak tahu. Cuman kita secara manusiawi berharap dengan kita rajin beribadah, kemudian kita bersedekah tadi, bisa uang,
bisa tenaga aktif di gereja, itu harapan kita punya bekal di sana gitu. Jadi kayak kita investasi. Ketika kita di sana kita sudah punya bekal seperti itu. Karena kalau kita hanya mengejar materi Mas, setelah kita meninggalkan dunia, di dunia sana kita nggak punya apa-apa. Karena materi nggak bakalan bawa ya. Kan nggak mungkin loh uangnya terus depositonya di bawah. Terus kita bisa nyogok marah malaikat di sana atau pihak-pihak yang di sana. Nah, dari situ ada manfaat juga Mas. Jadi ketika kita seperti pengalaman saya, dengan saya contohnya sering misa ya, karena itu menjadi kadang kalau pas pikirannya bunek atau ngeblank gitu ya, itu mencoba untuk mengosongkan diri dengan saya datang ke gereja. Kadang kan kalau kita ngurusi usaha itu kan antara kreativitas, terus kemudian kejar target ya Mas, belum kalau kejar angsuran juga. Jadi kiri kanan pikirannya ruwet Mas. Itu kita butuh waktu sejenak untuk meninggalkan itu, mengosongkan diri. Istilahnya kalau cangkir itu dicuci, dikosongkan agar bisa istilahnya kita bisa fresh lagi. Nah kalau saya pribadi, saya kalau nongkrong nanti juga ya bagi saya paling tepat, saya sendiri suka ikut misa, terutama misa harian ya, karena di situ saya menemukan benar-benar suasana hening. Kemudian saya bisa bersyukur dan bisa refresh. Dan harapan saya gini Mas, kalau orang usaha itu kan kalau kita nggak kokoh, istilahnya kalau saudara-saudara kita yang non Kristiani itu mengenal dengan ilmu langit, jadi kita berwirausaha mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan dukun. Nah itu kan untuk melindungi diri juga. Dan harapannya kalau kita dekat dengan Tuhan itu bisa dihindarkan dari hal-hal buruk lah. Dan harapannya kita juga banyak faktor X Mas. Kalau orang wirausaha itu keberuntungan. Saya percaya kalau iklan pasang istilah promosi di medsos itu kan saingannya banyak. Nah tiba-tiba banyak yang nyantol, itu kan bagi saya nggak memfollow up, memprospek mereka kayak marketing gitu ya, tapi tiba-tiba mereka kirim WA ke saya, kemudian menanyakan informasi, kemudian order. Nah itu yang saya anggap sebagai faktor X tadi. Nah saya waktu itu beranggapan, oh ternyata setelah saya istilahnya menggunakan ilmu langit tadi, mengandalkan kekuatan Tuhan, banyak jalan yang bisa saya dapatkan. Dan itu terbukti Mas. Dulu saya sempat pasif bulan Desember ya, dan ordernya pasif juga Mas, sepi. Itu pas saya nggak tahu itu kebetulan atau gimana. Jadi waktu itu memang mungkin pas agak galau ya, atau agak malas gitu. Jadi saya senang malah main dan lain-lain. Terus ya memang benar-benar nggak nyaman ordernya. Tapi setelah saya ketemu dengan teman-teman itu, mereka kok saya lihat kok ibadahnya rajin, malah justru aktif banyak di tempat ibadah, usahanya kok lancar ya. Saya nyontek cara mereka. Terus motivasinya Mas untuk mereka yang mau terjun di dunia bisnis atau calon wirausahawan, mungkin Mas Danang bisa memberi motivasi untuk mereka. Yang pertama, jangan takut untuk memulai. Karena saya pernah mengalami kalau takut memulai tidak akan pernah jadi, terutama untuk usaha yang mau kita jalankan. 2, pilih yang kita senangi Mas. Kebetulan saya suka makan, makanya pilih catering. Apalagi berasal dari hobi ya Mas ya. Ya, saya tidak begitu suka listrik, mesin, makanya saya tidak menekuni bidang itu karena stres Mas ya. Gak mudeng Mas.
juga nggak ada minat di Nggak situ. ada minat. Jadi kalau melakukan usaha yang kita senangi dulu. Harapannya kalau nanti pas di perjalanan ada kesulitan, kita masih survive di situ. Kemudian kedua, pantang menyerah, Mas. Yang namanya usaha nggak ada yang naik terus. Nah, pasti ada turunnya. Ada titik jenuhnya juga. Kemudian ada terjun bebasnya juga ada. Nah, itu kita anggap sebagai guru yang berharga. Ya, memang kadang bisa membuat kita trauma, ketakutan, tapi jangan takut untuk bangun lagi. Terus segala sesuatu dimulai dengan doa dan selalu berdoa, tapi jangan pernah hanya berdoa, Mas. Saya pernah mencoba doa dan doa tanpa usaha, ya memang nggak ada hasilnya. Jadi memang harus ada doa dan usaha agar kita bisa dapat hasil yang maksimal. Ya. Jadi untuk siapapun yang mau memulai usaha atau calon wirausahawan, itu yang pertama tadi perencanaannya harus bagus ya, bagus. Kemudian kalau sudah direncanakan harus berani untuk melakukannya melakukan eksekusi tadi. Kemudian kalau sudah dilakukan, kemudian nanti dijalankan dengan niat ya, Mas ya. Kalau tidak niat mungkin tidak akan menuai hasil yang diinginkan. Dan harus diimbangi dengan berdoa. Nah, terima kasih Mas Danang. Obrolan malam hari ini seputar konsistensi dalam dunia usaha dan juga aktif di kegiatan gereja. Ini tadi dari Mas Danang, pemilik catering Mamaron. Kalau misalnya umat ada yang membutuhkan catering, nanti bisa menghubungi Mas Danang. Ini ada nomor HP-nya, nanti akan kita cantumkan di sini. Terima kasih Mas Danang. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di podcast berikutnya, yang pasti kita akan memiliki narasumber lain yang juga menginspirasi, juga memotivasi seperti yang disampaikan Mas Danang tadi. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam.